Kenapa kok masih buka kelas lagi? Jangan lupa, kita juga pernah jatuh yang sangat dalam sekali. Dan dalam diri kita ada satu keinginan untuk bagaimana berbagi itu. Bagaimana ketika kita mendapat keuntungan itu bisa withdraw, ketika kita bisa profit itu kita bisa berbagi dan sebagainya. Ya. Ini nih Pak, ini yang banyak subscriber kita tanya juga nih. Iya. Apa ada doa khusus Pak atau meditasi? Atau meditasi yang khusus begitulah agar mendapat keuntungan dalam tradingnya. Sebenarnya tidak ada meditasi khusus ya, tidak ada doa-doa khususnya. Cuma kita emang dulu melakukan spirit ya, sebelum kita bangkit kita emang melakukan spirit menurut agama kita ya. Saya dulu terus terang yang saya fokuskan adalah saya selalu mendekatkan, pengen mendekatkan istilahnya adalah riyadhah, pendekatan pada yang di atas ya. Caranya bagaimana? Ya perbanyak ibadah ya, perbanyak ibadah. Kalau orang muslim ya sholatnya dibenahi, kemudian sunnahnya juga dilakukan, kemudian wiridnya juga dilakukan. Nah itu yang kita lakukan dulu ya, malam kita bangun, kita bermunajat dan berdoa sambil ya bersikir lah. Ada doa khususnya sebenarnya, ada doa khususnya, tapi tidak usah dibagi di sini. Nanti kalau ada yang berminat sampaikan aja. Ada doanya, betul-betul ada. Doa itu sampai sekarang kita baca dan menurut saya 99% terkabul, betul terkabul. Apa doanya? Ada banyak, lumayan panjang ya. Nanti secara khusus kita akan sampaikan. Intinya kita banyak berdoa. Ada di orang Islam itu ada waktu-waktu tertentu mustajab di sepertiga malam. Kalau orang Islam selain sepertiga malam itu ada kalau orang laki-laki di antara dua khutbah, yaitu doa yang mustajab. Kemudian yang berikutnya ketika sujud yang terakhir itu agak lama minta di sana. Dan itu kita lakukan. Nah, setelah itu tidak cukup di sana, kita banyak berbagi dan meringankan orang. Nanti dari cara kita berbagi, cara kita untuk beramal itu dengan satu harapan bukan dibalas dari dia, enggak. Kita menanam saja. Kemudian tidak usah mikir nanti tumbuhnya banyak atau sedikit, tidak usah. Yang penting kita nanam aja. Saya dulu habis subuh itu selalu banyak berbagi makanan, gitu aja. Intinya makanan. Kita berbagi, walaupun kemampuan kita satu dua orang kita bagi dulu. Ya, makin ada rezeki makin dibagi. Dan itu tidak usah terlalu banyak-banyak. Artinya sesuai kemampuan kita, tapi istiqomah, rutin gitu loh maksud saya. Rutin tiap hari, tiap pagi. Dengan satu harapan tentu kita minta dari yang di atas, dimudahkan semua urusan ya. Mungkin yang nanti memberikan balasan bukan si A si B yang kita bagi, enggak. Ada orang lain yang lewat orang itu kita diberikan yang lebih di situ ya. Jadi ada doanya, ada doa khususnya memang, kemudian ada ritualnya bahasanya, bukan ritual tapi ya wiridnya lah. Tapi saya sebut ritual paling gampang. Kemudian tadi berbagi, banyak berbagi, lakukan dengan hati, dengan ikhlas dan istiqomah. Saya yakin kalau itu jalankan dan doa itu dibaca 99% mustajab. Hari ini dibaca, hari ini kita istiqomah terus. Ibaratnya begini, kalau kita minta ke orang tua gitu ya, minta belikan ini gitu ya, orang tua kan kadang tidak bisa langsung ngasih gitu ya. Tapi kita minta terus, Bu, minta belikan ini, minta belikan ini. Nanti lama-lama orang tua itu kan mikir gitu kan. Oh ini ada perhatian khusus. Oh ini kok selalu diminta terus, selalu minta terus. Dari secara terus kita lakukan itulah nanti suatu saat pasti akan dikabulkan ya. Kita tidak tahu kapan dikabulnya, yang jelas pasti akan dikabulkan. Ya, kira-kira gitulah. Sesuai pepatah Pak ya, apa yang kita tanam itu apa yang kita petik. Betul, betul sekali. Mungkin nanti ada yang penasaran Pak sama doanya bisa WA Siap, admin. iya siap. Banyak sekali ya. Saya juga harus berbagi ilmu ya. Siapa tahu menjadi catatan baik saya di sana nanti. Dengan cara mengamalkan itu, siapa tahu menambah
rezeki kita teman-teman semua menjadi lebih baik lagi gitu ya. Oke, kalau gitu ini ada lagi nih Pak. Ah, Seperti yang kita tahu Pak Wijaya nih, ini kan juga membuka ya, kelas bagi orang yang mau belajar trading Pak ya. iya, Ada beberapa komentar Pak. mm-mm, Ada yang bilang kalau memang jago trading, tunjukkan dong portofolionya. iya, Atau kadang ada yang bilang, lalu kenapa masih buka kelas Pak? Motivasinya oke, itu apa? Kan seharusnya kalau memang jago dari oke. trading sudah cukup penghasilannya. Baik, terima kasih banyak ini. Ada mungkin ya sebagian yang menyampaikan, bagaimana kalau dia berhasil, tentu portofolionya bagus ya. Terkait dengan portofolio tentu kita yang merasakan. Jadi apa kepentingannya untuk tahu portofolionya ya? Karena kita yang menjalani sendiri, kita yang merasakan, bahkan orang-orang sekitar kita juga yang tahu langsung ada ya. Ketika datang dan ketemu, kita banyak sharing dan bahkan pas live itu kita bisa langsung ketemu di sana. Nah, ada yang bertanya, bagaimana portofolio? Saya cuma lihat gitu. Sekarang saya tanya, tujuannya untuk apa? Apa motivasinya? Dan itu kan privasi saya. Saya buka tidak masalah, saya tutup juga ada masalah gitu loh. Apakah kalau saya buka terus saya ada keuntungan di sana? Kan begitu. Kan mungkin dia pengen penasaran itu iya apa bener gitu loh. Bagi saya tidak terlalu penting untuk menyampaikan ke sana ya. Saya tidak terlalu penting untuk mengiyakan dia yakin ke saya apa enggak, percaya apa enggak gitu loh. Jadi orang untuk percaya itu tidak selalu harus ini loh ya. Justru yang menunjukkan ini loh tiap saya dapatnya sekian, saya dapat mobil ini. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya malah pembohongan, pembodohan. Bahkan banyak sekali korban yang dibohongi dan sebagainya. Nah, kita tidak mau seperti itu ya. Yang saya lakukan tentu saya menyampaikan sesuai dengan kemampuan saya. Kalaupun saya mengedukasi, tentu tujuannya untuk apa? Ya, biar mereka itu juga teredukasi ketika mereka mau melakukan trading, biar lebih berhati-hati, jangan sampai terjadi yang dulu pernah kita jalani. Ya, saya juga tidak berkepentingan untuk membuka ke dia karena tujuan saya juga apa, untung saya juga apa gitu loh. Karena kita bukan mencari orang sebanyak-banyaknya, kita mencari customer yang banyak sebanyak-banyaknya, kita mencari klien dan sebagainya. Toh juga tanpa mereka pun tidak masalah gitu loh. Nah, sekarang motivasinya apa? Saya tanya balik, motivasinya untuk apa? Untuk yakin. Terus kalau yakin mau apa? Mau ikut saya? Udah ikut juga ada masalah gitu loh. Ya, jadi kenapa kok masih buka kelas lagi? Jangan lupa, kita juga pernah jatuh yang sangat dalam sekali. Dan dalam diri kita ada satu keinginan untuk bagaimana berbagi itu. Bagaimana ketika kita mendapat keuntungan itu bisa withdraw, ketika kita bisa profit itu kita bisa berbagi dan sebagainya. Bagi mereka yang baru tentu ini sangat sulit ya untuk bisa mendapatkan potensi yang lebih baik. Dari pengalaman panjang itu tidak semua menjalani dengan kuat di sana. Kita bahkan sudah jatuh bangun di sana, sudah rugi banyak, sudah bahkan berdarah-darah di sana dengan mengorbankan banyak modal, mengorbankan banyak waktu dan sebagainya. Sementara yang teman-teman yang pengen ikut dalam dunia trading tentunya banyak. Kita juga tidak bisa mencegah. Silakan sah-sah saja. Nah, yang kita lakukan adalah berusaha untuk mengedukasi. Saya tidak pernah mengarahkan teman-teman, ayo ikut saya. Habis itu nanti saya live kan untungnya sekian-sekian. Ini profitnya sekian persen. Saya tidak pernah seperti itu ya. Yang pernah kita lakukan adalah saya memberikan satu analisa, satu informasi. Dan itu diikuti boleh, tidak diikuti tidak masalah gitu loh. Kalau mau diikuti ya silakan. Kalau nanti misalnya ada yang salah ya tanggung sendiri. Toh juga saya juga tidak nyuruh klik di situ. Yang klik itu kan mereka-mereka sendiri. Saya hanya menyampaikan oh ini analisanya. Dengan analisa ini kemungkinan akan begini. Kemudian nanti kalau misalkan salah caranya begini. Dan itu sudah ada pembelajaran semuanya. Itulah yang kita lakukan. Nah, kenapa kok masih sampai sekarang kok masih buka dan
ada yang berbayar. Diingat, tidak semua orang itu punya mental yang kuat, punya mental yang mau berkorban. Bahkan kalau kita buka gratis pun justru mereka itu merendahkan gitu loh. Kita pernah dulu di awal-awal itu malah tidak pernah saya tarik ya. Kita justru kalau kita ajak kemana, makan di restoran mana, di hotel mana, kita ajak semuanya, kita edukasi, justru mereka terlalu meremehkan. Jadi karena merasa tidak ada yang dikorbankan. Tapi ketika kita ada kelas khusus, mungkin ada biayanya, maka ketika mereka belajar itu termotivasi ya. Kenapa? Karena saya mengeluarkan sekian. Kalau nanti saya tidak belajar benar, tidak bisa, saya rugi. Nah, sementara kalau gratisan, ya orang cuek aja. Toh juga tidak ada mengeluarkan biaya. Jadi pernah juga begitu. Jadi untuk apa? Untuk biar orang itu bisa menghargai mereka sendiri, gitu ya. Oke? Oke, jadi biar lebih mereka bisa menghargai apa yang mereka keluarkan gitu, Pak ya. Ya. Mungkin saya pengen tanya lagi, Pak. Kira-kira ada nggak, Pak, seorang trader profesional yang dapat berhasil tanpa mengikuti suatu kelas, Pak? Ya, tentu ada lah, tapi saya tidak tahu. Tentu kalau yang berhasil tanpa mengikuti kelas, tanpa mentor juga ada. Cuma mereka biasanya memperbanyak referensi, banyak belajar dari pengalaman orang, kemudian banyak mencoba trial and error. Dan untuk mendapatkan konsisten dengan belajar sendiri itu butuh perjalanan yang panjang. Pasti tidak bisa jalan waktu yang singkat, karena harus mencoba sendiri. Ya, karena tidak ada yang mengajari, tidak ada yang memberikan bimbingan, tidak yang mengarahkan. Maka yang dilakukan adalah mencoba sendiri dengan latihan itu, mempraktekkan sendiri, kemudian jatuh bangun sendiri. Dari jatuh bangun itu dia bangkit, berusaha lagi dan sebagainya. Tentu ini membutuhkan perjalanan yang panjang, membutuhkan modal yang besar, dan tentu membutuhkan kesiapan mental. Tidak semua orang bisa bertahan, tidak semua orang bisa bangkit ketika jatuh. Dan ini hanya orang-orang tertentu yang bisa bangkit dengan sendirinya, tanpa mentor, tanpa guru, dan mungkin bahkan hanya belajar dari mereka sendiri. Bukan tidak bisa, tapi sangat bisa, hanya saja biasanya prosesnya panjang gitu ya. Oke? Oke, ngomong-ngomong soal trading, Pak ya. Ya. Kadang nih, meskipun saya kalau untung beberapa kali itu kan mesti saya tergiur, Pak ya. Ya. Gimana sih, Pak, cara mengatasi rasa emosional para trader pemula, Pak? Karena kan kebanyakan dari mereka itu sangat excited ketika telah menerima profit beberapa kali itu, Pak. Ya, jadi kembali ke trading plan namanya. Kembali ke rencana trading masing-masing. Ketika kita mau satu hari ini merencanakan trading kita rencanakan kira-kira saya mau dapat berapa, kemudian resiko maksimal berapa. Jadi kalau satu kali posisi, dua kali posisi mungkin belum kita dapatkan targetnya, kita melihat peluang lagi. Kalau misalkan ada peluang berikutnya ya kita masuk lagi selama target itu belum tercapai. Tetapi suatu saat ketika target belum tercapai, market sudah sulit kita perkirakan, artinya pergerakannya sangat liar dan kita sendiri yang menilai itu menurut pandangan kita sulit, maka selesaikan sampai di situ. Itu untuk menguji kedisiplinan kita, untuk membatasi ruang gerak kita biar kita tidak gampang itu kita memutuskan untuk entry di kondisi-kondisi yang belum tepat. Sementara misalnya kita sudah profit satu kali, dua kali, kita coba hitung profit kita sudah sesuai dengan rencana atau belum. Kalau sudah rencana, misalkan satu kali posisi ya, sudah entry, kemudian mungkin baru beberapa menit sudah profit, target kita sehari selesai, sudah tercukupi, ya sudah selesai. Kita close, kita lanjutkan hari esok. Belajar disiplin namanya. Nah, biasanya trader yang baru begitu. Ketika kita profit satu kali, dua kali profit, tiga kali profit, membuat mereka itu menjadi melayang, seakan jago sudah, seakan yang dilakukan itu sudah benar adanya. Sehingga pasar itu dikira lebih enak dan nyaman seperti yang dia perkirakan sebelumnya. Maka suatu saat dia masa kurang karena tidak ada disiplin tadi. Yang ada, oh ini masih berpeluang naik, ini berpeluang naik lagi, masuk lagi. Begitu masuk satu kali, marketnya ternyata berbalik.
setelah berbalik bisa menghapus dan mengurangi kerugian, mengurangi keuntungan kita selama pagi tadi, selama kita transaksi itu. Sehingga kalau sudah begitu, maka kacau sudah perhitungan kita, ya. Di awal harus rencana itu coba untuk kita disiplinkan, kita komitmenkan. Kalau memang sudah selesai targetnya, close sudah, kita lanjutkan hari esoknya. Kalau misalnya tidak memungkinkan, harus tutup posisi dengan rugi maksimal, ya sudah tutup rugi, lanjutkan hari esoknya lagi. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi disiplin, kemudian realistis, masuk akal, sesuai kemampuan kita, kemudian jangan over. Ya, banyak bersyukur karena yang kita dapatkan mungkin lebih baik dari yang lain. Gitu. Oke? Oke, rinci sekali Pak ya. Ini nih Pak, sebagai seorang pelaku trader forex Pak, Ya. Bapak punya saran nggak kepada trader pemula untuk memulai trading mereka? Oke. Saran saya tentu sebelum memulai bisnis apapun, tidak hanya bisnis forex ya, pelajari dulu apa yang akan diterjuni. Dalam hal ini kalau forex ya pelajari dulu bagaimana platform ini bekerja, bagaimana pengaruhnya, kemudian apa yang harus kita persiapkan. Tentu harus tahu namanya analisa, harus memahami secara teknikal bagaimana membaca market, bagaimana mengenali kondisi pasar, karakteristiknya dari instrumen yang kita ambil seperti apa, dari aset yang kita sudah pilih itu seperti apa, kita pelajari semuanya, termasuk pengaruh terhadap fundamentalnya bagaimana. Tidak cukup di sana, tapi sesuaikan dengan kemampuan modal kita. Selama kita punya modal, kemudian kita tidak bisa memanage dengan baik, resiko tidak bisa kita manage dengan baik, maka sia-sia semuanya. Bahkan modal itu bisa habis dalam waktu yang sangat cepat. Kemudian jangan lupa untuk disiplin sebagai bahan untuk psikologi, untuk kontrol diri, disiplin, kemudian selalu setia dengan sistem trading yang kita gunakan, kemudian selalu mengkoreksi dari apa yang kita lakukan, evaluasi dan perbaiki selalu setiap saat, sehingga kita banyak memperbaiki, banyak belajar dari pengalaman itu untuk lebih baik lagi. Jangan lupa betul-betul harus realistis dalam benak kita. Jangan overtrade, jangan overload, jangan bermimpi terlalu jauh pokoknya ya. Yang realistis saja. Dalam bisnis trading itu mungkin 1 bulan yang realistis ya, paling 10%, 20% masih bisa lah. Tapi agak berat kalau bagi pemula. Intinya dicoba dulu yang lebih ringan dulu. Kalau kita sudah bisa mendapatkan, maka kita naikkan pelan-pelan secara bertahap. Jangan berpikir trading ini hanya untuk cepat kaya, untuk cepat dapat keuntungan yang instan, tidak akan pernah bisa. Dan apalagi kalau kita menggunakan uang pinjaman bank, uang investasi dan sebagainya, ini sangat tidak disarankan. Oke?